Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang satu topik yang begitu marak, yaitu politisasi identitas menjelang kontestasi 2024. Dan kita akan melihat dari perspektif bagaimana seorang pemuda Kristen melihat itu. Nah, kontestasi yang dimaksudkan ialah pesta demokrasi di 2024 yang akan datang, yaitu pemilihan pilpres, pemilihan presiden, dan itu menjadi ajang 5 tahunan sekali dalam konteks demokrasi dalam Indonesia. Nah, pertama kita harus lihat apa itu politik. Politik menurut Aristoteles, ya, itu usaha dari warga negara untuk kebaikan bersama. Aristoteles mengatakan seperti itu. Nah, politik itu berasal dari kata polites atau penduduk atau warga negara. Nah, kedua kata ini menjadi kata politikos yang berarti warga negara atau negara. Nah, menurut salah satu pemikir Kristen, Andreas Siwango mengatakan bahwa politik adalah kemauan bersama untuk membangun dan memelihara polis atau negara itu. Nah, politisasi identitas atau politik identitas yang akan dibahas, yang akan diangkat ke permukaan. Sebelum itu kita harus melihat definisi politik identitas. Politik identitas merupakan sebuah sikap politik yang fokusnya pada satu kelompok dan aktivis atau mengedepankan suatu status, kategori, etnisitas, orientasi, budaya atau agama. Nah, bagaimana pemuda Kristen melihat ini? Pemuda Kristen tentunya saudara itu harus tahu kalau pemuda Kristen itu harus mencerminkan karakter Kristus. Dalam kehidupan sehari-harinya harus berkarakter seperti Kristus. Pemuda Kristen dalam Alkitab itu ada beberapa tokoh yang dikenal seperti Samuel, seperti Yusuf, seperti Timotius. Itu merupakan pemuda-pemuda Kristen yang berkarakter baik, berkarakter Kristus, mencerminkan apa yang Kristus ajarkan. Samuel mampu melayani Tuhan dengan karakter yang baik. Itu dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Yusuf, kita ketahui bersama, adalah seorang pemuda yang dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya untuk memperlihatkan karakter bagaimana dia di depan perempuan Potifar. Nah, ini yang harus dimiliki, karakter-karakter dalam orang muda Kristen seperti ini yang harus dimiliki. Bagaimana pemuda Kristen ketika kita sudah bicara tentang politik, politisasi agama, sekarang bagaimana pemuda Kristen melihat pesta demokrasi tahun 2024 mendatang? Harus memiliki prinsip. Prinsip yang pertama harus mengubah kesadaran individual menjadi kesadaran kolektif. Prinsip yang kedua menumbuhkan dan mempraktikkan semangat pemuda Kristen, yakni semangat ekumene. Menempatkan kesadaran politik pemuda Kristen bukan pada kesadaran individual yang mengarah pada kepentingan identitas kelompok atau individu, melainkan menempatkan pada kesadaran kolektif dalam mencapai kehidupan yang damai dan tertib sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus. Kekuasaan yang ketika berbicara tentang politik, maka kita berbicara tentang kekuasaan, tetapi kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan yang melayani, bukan kekuasaan demi kekuasaan. Yang diperjuangkan dalam politik ialah kesejahteraan, bukan sekedar kesejahteraan sendiri, namun kesejahteraan banyak orang. Dalam menyelenggarakan kekuasaan mestinya etika dan moral kekuasaan itu dikedepankan. Perlu ada pertimbangan antara kekuasaan, keadilan dan kasih. Orang Kristen harus memahami ini, bahwa politik adalah wadah yang disediakan oleh Allah. Orang Kristen harus memahami politik sebagai jalur yang disediakan oleh Allah. Oleh karena itu, kekuasaan yang dijalankan oleh orang Kristen semestinya untuk kepentingan bersama yang dilandasi dengan keadilan dan kasih kepada sesama. Nah, pemuda Kristen politisasi identitas dan kontestasi 2024. Dari pengalaman empirik yang ada,
bahwa di tahun 2014 sampai 2019 itu terjadi ujaran kebencian antara cebong dan kampret. Terjadi klaim-klaim kebenaran, membonceng kepentingan agama untuk politik. Ini yang terjadi dalam ranah politisasi identitas, terutama agama sebagai identitas. Kita di bangsa Indonesia sebagai bangsa yang plural, majemuk, maka kita apakah siap katakan tidak pada politisasi identitas? Dalam berpolitik, apalagi politisasi identitas, jika hasilnya merugikan orang lain, menyampingkan sesama kita sebagai kemanusiaan, sebagai humanisme, sebagai manusia, sebagai sesama, maka kita berada dalam suatu ranah identitas politik yang salah. Alkitab mencatat bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan kekuatan. Dan yang tidak kalah penting adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sekian yang saya dapat berbagi pada kesempatan kali ini. See you next time. Salam.